What's up, Chaser? Welcome to Catur Santuy. Oke, what's up, Chaser? Welcome to Catur Santuy. Kembali lagi bersama gue, Kenny Gia. Pada kesempatan kali ini, channel Catur Santuy akan kembali membagikan ilmu tentang trap pada opening Queen's Gambit. Kalau para Chaser mungkin beberapa waktu lalu ingat, yaitu kita juga udah pernah membagikan ilmu tentang trap pada Queen's Gambit ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yang part 2-nya. Jadi, di trap pada opening Queen's Gambit ini, yang part pertama itu ada 5 trap. Nah, di part kedua ini ada 6. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk, yes. Oke, jadi kita langsung aja yang pertama yaitu tetap trap ini berlaku untuk kemenangan si putih alias menjebak si hitam. Seperti biasa kita mulai dengan D4, dijawab dengan D5, kemudian dijawab dengan C4. Ini adalah ciri khas dari opening Queen's Gambit. Nah, kali ini hitam menjawab dengan C5, berusaha untuk memprovokasi dari sentrum putih. Putih tidak berpengaruh. Dia tetap mempertahankan sentrumnya dengan membuka E3, dipukul. Nah, ini yang dipukul D5-nya dulu ya. Sengaja supaya memancing hitam untuk menskak dengan menteri. Nah, ini diajak adu ya, diajak adu. Nah, tidak mau, memang biasanya ciri khas dari hitam itu seperti itu gaya mainnya. Kalau misalkan putih makan pion D itu, ntar dia ada tempo skak, terus buat ngembalikin pionnya itu dia makan pakai menteri. Nah, ini dia ngembangin kudanya. Putih juga ngembangin kudanya. Sekilas di sini kelihatan hitam unggul ya, karena dia sama-sama udah 7 langkah, tapi putih itu baru keluar 2 ya, menteri sama kuda, sedangkan hitam udah 3. Nah, ini putih juga ikut ngembangin perwiranya, mengeluarkan kuda C3. Nah, menterinya nggak mau mundur nih, dia tetap di A5, berusaha menjaga pin ya, pin biar kalau kudanya lompat mungkin bisa diadu menterinya. Nah, di sini putih mengeluarkan gajahnya ke B5, memimpin kuda di C6. Hitam normal membuka E6 supaya gajah hitamnya bisa berkembang. Putih rokade. Nah, hitam langsung mengaktifkan bentengnya di jalur setengah terbuka di baris D. Mungkin lebih baik ngembangin perwira di sisi raja ya, supaya rajanya juga bisa cepat-cepat rokade biar aman. Nah, di sini karena si hitamnya menjalankan benteng, itu dimanfaatkan oleh putih untuk mengembangkan atau mengaktifkan serangan dengan kuda ke E5 ya. Nah, di sini dijaga sama hitam dengan kuda E7 sekaligus perkembangan. Jadi kalau misalkan kuda dimakan, ntar dia makan lagi pakai kudanya. Nah, disinilah langkah yang tidak diduga oleh hitam. Ternyata putih menjalankan kudanya ke D5. Nah, di sini
hitam pilihannya sangat sedikit ya. Bahkan bisa dibilang memang sudah tidak ada harapan untuk menang ya. Karena bisa skakmat atau menterinya kena. Nah, ini kita ambil contoh misalkan dia tidak mau adu menteri, dia pukul, sini kena skakmat ya. Misalkan dia adu menteri, juga sama skakmat. Jadi mungkin salah satu yang bisa mencegah tidak jadi skakmat itu cuman kesini ya, tetap menjaga C7 supaya kudanya nggak ke situ. Jadi mau nggak mau dimakan dong sama putih. Di sini mungkin sudah terlihat cukup jelas ya keunggulan putih. Pertukaran kuda dengan menteri itu cukup cukup menguntungkan lah ya untuk putih. Jadi begitu trapnya. Ya bisa dibilang 90% lebih itu berujung pada skakmat atau paling tidak menterinya hilang. Oke, kita lanjut ke trap yang berikutnya. Seperti biasa, putih D4, D5, C4, E6. Kali ini hitam yang menahan sentrumnya. Normal dari putih, perkembangan perwira. Nah, ini hitam langsung berusaha untuk menghancurkan sentrum. Putih memukul pion D-nya. Nah, di sini si hitam tidak memukul pion D5 itu, tetapi dia memukul pion D4 ya, bukan D5 yang dipukul, tapi D4-nya dulu yang dipukul. Nah, di sini unik, dia mengabaikan ancaman pion untuk memakan kuda dengan menjalankan pion memakan E6. Nah, ketika dimakan, itu si putih ada tempo skak dulu. Nah, ketika dia maju, jadi promosi adu. Nah, jadi mungkin si hitam itu mengira dengan majunya raja mungkin masih bisa selamat menterinya, tapi ada langkah selipannya, itu pion yang tadi di F7 itu promosi menjadi kuda supaya ada tempo skak sekaligus menghilangkan penjagaan di petak F6 ya, karena yang menjaga petak F6 itu kan kuda. Nah, ketika kudanya nggak ada, maka ada tempo si putih untuk skak ster atau skak menteri. Jadi mau nggak mau menterinya hilang ya. Oke, kita lanjut ke trap yang berikutnya. Seperti biasa, D4, D5, C4, kuda F6. Nah, ini berbeda lagi dengan yang tadi. Hitamnya langsung agresif, mengorbankan pion E5. Ketika dipukul, dia masuk ke G4 untuk berusaha mengambil kembali pionnya. Dijaga oleh putih dengan kuda F3. Nah, di sini hitam langsung cepat mengembangkan perwiranya. Gajah B4 dijaga sama putih di gajah D2. Nah, hitam juga tetap fokus untuk mengambil kembali pion di E-nya. Ini bangunannya mirip-mirip udah seperti opening Budapest ya. Nah, di sini ketika menterinya mengincar pion,
kudanya ada tempo naik ke D5, mengancam double Fok, menteri, dan gajah. Tapi tetap hitam masih ada tempo untuk memakan gajah sekaligus skak. Nah, dipukul kembali. Si hitam nyelamatin menterinya ya dari ancaman kuda. Nah, di sini trapnya. Jadi ketika alih-alih setelah menterinya diselamatkan, hitam mau buru-buru rokade. Padahal ada langkah selipannya itu pion B4. Nah, jadi udah nggak bisa kemana-mana nih menterinya nih. Kalau dia kesini dimakan kuda, kalau dia kesini itu ada skaksternya ya. Ini kalau bahasanya mungkin Royal Folk ya. Jadi menterinya akan tertukar dengan kuda. Jadi bisa diingat tuh, mirip-mirip bangunan dengan opening Budapest. Jadi sebagai hitam juga mesti hati-hati kalau main kayak gitu. Kasihan menterinya berjuang sendiri, diuber-uber, akhirnya ketangkep. Oke, kita lanjut ke trap berikutnya. Nah, seperti biasa D4, D5, C4, kuda F6. Nah, ini sama putih langsung dipukul. Ketika dipukul pakai kuda, putih ada tempo mengaktifkan gajah putihnya sekaligus mengusir kuda dan menguatkan sentrum dengan dua pion di D4 dan E4. Ya, normal. Nah, di sini putih tidak rokade atau mungkin mengembangkan gajah hitamnya, tetapi dia mendorong pion H4. Nah, dia mengusir kuda di F6 karena kuda F6 ini kan yang membantu Raja Hitam menjaga pion H7 ya. Jadi sama si putih diusir. Nah, ketika diusir, dia kabur. Nah, langsung dibuang gajahnya. Skak. Masuk menterinya. Skak. Skakmat. Gitu. Jadi mesti ada inisiatif juga sebagai putih ketika menemukan bangunan seperti ini. Itu planningnya pasti seperti itu, mengusir kuda di F6 dengan disupport H4 supaya ketika mungkin kalau di sini itu dipukul ya, nah ini ada tempo skak, jadi nanti tetap si menteri ini tetap bisa naik untuk mengancam mati Raja Hitam ya. Oke, kita lanjut ke trap berikutnya. Seperti biasa, D4, D5, C4, kuda F6. Ya. Nah, di sini ketika didorong kuda hitam masuk ya ke E5 menekan kuda putih karena kuda putih itu udah ditekan sama gajah putih di G4 memimpin menteri ya. Nah, ini di luar dugaan kudanya mukul kuda E5 dan melepas penjagaan menteri. Ketika hitam memakan menterinya, nah si putih ada tempo skak gajah B5. Ketika ditutup, pukul. Nah, jadi yang sepertinya kelihatannya awalnya berantakan atau hancur karena menteri hilang, ternyata itu emang siasat putih untuk memenangkan
atau mengambil keunggulan perwira ya. Jadi di sini putih ini masih ada gajah kuda dan 2 benteng, sedangkan hitam tinggal 3 perwira gitu ya. Oke, kita lanjut ke trap berikutnya. Ini yang terakhir, D4, D5, C4. Nah ini dipukul, queen gambitnya diterima. Ya, langsung dihancurin sentrumnya dengan dobrakan C5. Dia baikkan sama putih ya, dia tetap fokus ngamain raja dulu, rokade. Nah ini dia dorong A6, alih-alih berusaha untuk mengancam gajah C4 nya nanti dengan bantuan dorongan B5 juga. Nah sebelum diusir dia langsung mundur dulu. Lagian juga kalau di C4 itu gajahnya kurang baik ya, karena mentok dengan pion E6. Jadi gajah putih itu lebih baik di D3. Nah dipukul. Nah dipukul dengan gajah sekaligus perkembangan si hitam. Menterinya geser sedikit ya ke E2. Nah ini pola atau konsepnya sama seperti tadi ya, ketika bangunan ini terjadi itu pasti putih berusaha untuk mengusir kuda di F6. Nah langsung dipukul lagi. Bedanya tidak perlu dorong pion H4 seperti tadi, karena si hitam ini gajah gelapnya itu nggak di E7 kayak tadi ya, tapi gajah gelapnya di C5. Makanya si putih berani rokade, dan kuda itu nanti ketika lompat ada backingan dengan gajah C1 nya. Skak, skak. Nah say. Jadi begitu chess pada kesempatan kali ini, yaitu trap pada opening Queen's Gambit Part 2. Oke chess, jadi demikian trap pada opening Queen's Gambit Part 2. Sedikit ilmu yang telah kita bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk para chesser. Jangan lupa dukung terus channel Catur Santuy, subscribe, like, and share ke teman-temannya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. See you.